Menghadapi kurikulum yang selalu berubah, sikap terbaik adalah adaptif, berpikiran terbuka, dan fokus pada esensi pembelajaran. Alih-alih melihatnya sebagai beban, perubahan ini sebaiknya dipandang sebagai cara sistem pendidikan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Sejalan dengan transformasi pendidikan, kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan yang bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Hendaklah menjadi sosok yang adaptif, inspiratif, inovatif, dan solutif bagi warga satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atwiratma SPD, Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri Bojen 1, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk berbagi praktik baik mengenai masalah upaya peningkatan kualitas implementasi pembelajaran mendalam dengan menggunakan metode coaching di SD Negeri Bojen 1 pada tahun pelajaran 2025-2026. SD Negeri Bojen 1 terletak di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Berdiri sejak tahun 1962 di atas tanah seluas 2.500 meter persegi. Posisinya berada di tengah-tengah lingkungan perkampungan dan juga termasuk kawasan pesawahan yang luas. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan bertani. Di awal tahun 2025, kurikulum Merdeka mengalami perubahan sesuai Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, yaitu adanya penambahan pendekatan pembelajaran mendalam dan kegiatan kokurikuler sebagai pengganti P5. Selama kurang lebih dari 1 tahun, warga Satuan Pendidikan SD Negeri Bojen 1 menerapkan pembelajaran mendalam. Namun, dalam pelaksanaannya menemui hambatan dan tantangan, sehingga hasilnya tidak optimal. Ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sebagian warga satuan pendidikan tingkat pemahamannya terhadap pembelajaran mendalam masih kurang. Hal ini dimungkinkan karena sebagian belum mengikuti sosialisasi pembelajaran mendalam ataupun kurang termotivasi untuk lebih mengenal, mempelajari, dan memahami tentang cara penerapan pembelajaran mendalam. Yang kedua, belum optimalnya dalam memanfaatkan teknologi digital di dalam pekerjaan sehari-hari dikarenakan sarana dan prasarananya belum memadai. Dengan adanya hambatan dan tantangan tersebut, maka saya sebagai pemimpin pembelajaran harus melakukan suatu tindakan atau aksi yang dapat memberikan solusi dan perubahan positif. Mengingat keberhasilan pembelajaran mendalam diukur dari ketercapaian tujuan yang mencakup 8 dimensi profil lulusan, maka aksi yang pertama adalah mensosialisasikan pembelajaran mendalam kepada seluruh warga satuan pendidikan tentang 8 dimensi profil lulusan, yakni keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, maka dalam pembelajaran mendalam harus menerapkan 3 prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Menerapkan 3 langkah pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Menerapkan 4 kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Aksi yang kedua adalah mengadakan pendampingan pembuatan model rencana pembelajaran mendalam yang relevan dengan struktur dan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Aksi ketiga adalah
mengimplementasikan rencana pembelajaran mendalam dalam setiap proses pembelajaran. Tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip, langkah-langkah pengalaman, dan kerangka pembelajaran. Agar pembelajaran dapat berdampak positif terhadap kemajuan belajar siswa, banyak faktor yang harus dipenuhi. Di antaranya, penguasaan kurikulum, pembuatan rencana pembelajaran, implementasi proses pembelajaran mendalam, evaluasi pembelajaran, refleksi, dan tindak lanjut. Selain sarana dan prasarananya yang harus memadai, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Aksi keempat adalah memberikan solusi terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam dengan menggunakan metode coaching. Metode ini adalah metode untuk membebaskan potensi atau performa seseorang agar potensinya berkembang secara optimal dengan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sendiri. Untuk menerapkan metode ini secara efektif, pendekatan terstruktur atau model yang paling populer digunakan adalah model GROW. Berikut adalah rincian tahapannya. Yang pertama, goal. Goal adalah tujuan atau keinginan yang akan dicapai. Yang kedua, reality. Reality adalah kenyataan atau realitas situasi saat ini. Yang ketiga, options. Option adalah pilihan-pilihan tindakan. Yang keempat, will. Will adalah tindakan yang akan dilakukan. Teknik utama coaching adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik yang membangun, dan membangun kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Tisiono SPDI. Hal positif yang saya rasakan setelah menerapkan pembelajaran mendalam, hasil belajar siswa lebih meningkat dengan menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah pembelajaran mendalam. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadmini dari SD Negeri Bojen 1. Kebetulan saya mengejar di kelas 6. Menurut saya, dengan adanya teknologi digital ini membuat guru menjadi lebih kreativitas dan meningkat dan bermotivasi untuk lebih berkreatif lagi untuk menggunakan teknologi digital. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janti SPD dari SDN Bojen 1. Hal positif yang dapat dirasakan dari sosialisasi dan penerapan pembelajaran mendalam, suasana kelas dalam pembelajaran lebih menyenangkan, menggembirakan, peserta didik lebih bermotivasi untuk belajar dengan penuh berkesadaran dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Bojen 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai tidak menjadi penghalang untuk bersikap adaptif, kreatif, dan inovatif menuju pendidikan bermutu untuk semua. Demikian praktek baik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.